Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang baik, yang di dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali akan membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami boleh mengerti walau bagian kecil dari kebenaran firman Tuhan ini, dan mampukan kami menghidupinya, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan ini Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan. Kami bersama-sama membuka hati untuk dikoreksi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Kita bersyukur tentunya karena Tuhan memberikan kita kesempatan menikmati berkat Tuhan sepanjang bulan April. Hari ini kita tiba di hari yang terakhir di bulan April 2023. Tidak terasa 4 bulan kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Tentu tidak selalu berjalan lancar. Ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan. Pagi hari ini kita akan memikirkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Cukup panjang ayatnya saudara. Saya mengajak kita memperhatikan dan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saja. Ya, saya bacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-9. Ya. Demikian firman Tuhan 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga 9. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesempatan kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema, berani menyatakan kebenaran. Saudara, saya percaya bahwa kita semua setuju, kita masing-masing pernah berbuat dosa, bukan? Ada di antara saudara yang tidak pernah berdosa? Siapa tahu? Ya. Saudara,
ketika kita berdosa, maka dosa itu menyebabkan kita berpura-pura tidak berdosa. Ya, dosa memampukan kita berpura-pura tidak berdosa. Kita merasa tidak berdosa. Dan pada akhirnya kita melupakan dosa itu atau mengabaikan dosa itu. Kita berbuat dosa, dosa memampukan kita pura-pura lupa dosa kita, dan sampai kepada kita mengabaikan dosa. Sehingga perbuatan dosa menjadi seolah-olah hal yang biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi di saat kita melihat ada orang lain berbuat dosa, maka dengan mudah kita mengingat dan mengguncingkan dosa orang itu. Betul? Kita mudah kan ngomongin dosa orang lain ya. Coba kalau dosa kita sendiri, mau nggak ngomonginnya? Sulit, kita tutupin malah. Kita tidak cukup berani untuk mengatakan kamu berdosa. Kita tidak cukup berani untuk memberitahu orang itu kamu sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita tidak berani menyatakan kebenaran kepada orang itu? Kemungkinan ada 3, saudara. Kita takut kalau orang itu justru berbalik membongkar dosa kita sendiri. Karena tadi kita udah tutupin atau kita abaikan. Kemungkinan yang kedua, kita takut dianggap kepo dengan urusan orang lain. Apalagi berkaitan dengan dosa orang lain. Usil banget lu, urusin aja diri lu sendiri. Emang lu udah hidup kudus? Jangan ngurusin orang lain deh. Kita takut dikatain kepo. Tetapi ada kemungkinan yang ketiga. Kita takut karena orang itu punya jabatan atau posisi. Apalagi pendeta BPP. Apa saudara enggak seram ngelihat saya? Berani-berani ngomongin dosa saya. Saudara, karena itu saya ingin berkata kepada saudara, tema ini ngeri-ngeri sedap. Ya, tema ini ngeri-ngeri sedap, saudara. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena kita mudah mengatakannya. Mudah mengatakan, ayo katakan yang benar. Tapi sangat tidak mudah untuk melakukannya, saudara. Apalagi kalau menyatakan kebenaran itu harus mengkoreksi hidup orang lain. Itu sangat tidak mudah. Dan ketika saya memikirkan tema ini yang diberikan kepada saya, mencoba membaca ayatnya, saya pun bergumul, saudara. Beranikah saya untuk menyatakan kebenaran, sembari saya mengintrospeksi diri saya sendiri, bahwa aku sudah benar, sehingga aku menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Karena sekali saya berkata di dalam khotbah saya kepada jemaat kita di GKPKR Angke. Hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang sudah kamu hidupi. Maka ketika saya menggumulkan bagian ini, saudara, tidak mudah juga buat saya untuk menyampaikannya. Sekali lagi, tema ini ngeri-ngeri sedap. Sudah nonton filmnya toh? Belum? Di Netflix ada. Promosi Netflix. Daripada saudara ke bioskop, tinggal cari di Netflix. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa 2 Samuel 12 ini berlatar belakang dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, di mana di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 itu dipaparkan mengenai dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu tidur dengan Batsheba yang adalah istri Uria. Di saat raja-raja sedang berperang, ternyata Daud sedang asik bersantai di istananya. Bahkan dia melihat-lihat dari soto istananya. Saya nggak tahu apa memang
tempat permandian Batsheba ini dibawa, lalu dengan melongo Daud melihat. Ya, dia mencoba menutupi matanya tetapi cuma sebelah. Namun yang sebelah tetap melirik. Akhirnya terjadilah perselingkuhan atau perzinahan. Maka saudara, setelah dosa itu dilakukan oleh Raja Daud, maka di dalam pasal yang ke-12 Tuhan mengutus Nabi Nathan yang adalah sahabat Daud untuk menyampaikan teguran dari Tuhan. Dan sekaligus pasal yang ke-12 ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana Raja Daud bertobat kemudian setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara, dari bagian ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal. Ya, saya mengambil gambar ini dari PPT-nya Lose Yunus. Karena saya cari-cari gambarnya nggak ada di web. Nggak tahu Lose Yunus ambil dari mana gitu ya. Ya udah dah, daripada susah-susah, saya potong gambar beliau. Maaf ya Lose ya. Daripada nanti dibilang plagiat, beliau tahu gambar itu gambar yang dipakai beliau di PP Khotbahnya beberapa waktu yang lalu, diangkat. Saudara, Allah tidak kompromi dengan dosa. Ya, kita bisa memperhatikan itu dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, lalu kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah raja yang sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya, dan juga seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang telah memilih Daud dari antara sekian banyak saudaranya. Sementara dia bersama-sama dengan kambing domba di ladang, Tuhan memilih dia untuk menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan itu. Di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-27b, diakhiri dengan satu perkataan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud, yaitu mengambil Batsheba dan tidur dengan dia, adalah jahat di mata Tuhan. Maka dalam ayat yang ke-9a, pasal yang ke-12, Tuhan berkata melalui Nabi Nathan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Saudara, dosa sekecil apapun tidak akan pernah ditolerir oleh Tuhan. Maka Tuhan sangat murka kepada Daud. Mari kita melihat kenapa Tuhan sedemikian murka kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, saudara, dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada Daud. Tetapi istri Uria Tuhan tidak berikan. Daud mengambil apa yang Tuhan tidak berikan baginya. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan telah kuberikan isi rumah tuanmu, Raja Saul, kepadamu. Dan istri-istri tuanmu itu, yaitu istri-istrinya Raja Saul, ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu seluruh Israel, utara dan selatan. Israel dan Yehuda, seluruhnya diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau itu masih belum cukup, tentu akan kutambahkan kepadamu. Saudara, Tuhan begitu murah hati. Tuhan begitu baik kepada Raja Daud. Semuanya diberikan. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan istri Uria. Dan ia mengambilnya. Saudara, kalau kita menyimak lebih jauh, maka perbuatan Daud ini melanggar 10 hukum Musa. Ada berapa yang dilanggar? Kita lihat. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Karena dengan perselingkuhannya, perzinahannya dengan Batsheba, kemudian Daud mengatur strategi bagaimana kemudian suaminya, yaitu Uria, bisa dibunuh. Memang tidak tangan Daud secara langsung, tetapi dia mengirim sebuah surat bagaimana menempatkan Uria di barisan paling depan di daerah yang paling berbahaya supaya dia bisa dibunuh. Lalu hukum yang ke-7 dikatakan jangan berzina.
Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu. Maka saudara, ada 3 dari 10 hukum Musa yang telah dilanggar oleh Daud dengan tindakan perzinahan yang sudah dilakukannya. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi ke dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian baru ada 2 hukum yang utama dan pertama. Hukum yang utama dan pertama dikatakan kasihi Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini sudah dilanggar oleh Daud. Dan kalau kita menarik bahwa 10 hukum disimpulkan dengan 2 hukum ini, maka Daud melanggar seluruh hukum Musa. Saudara, kejahatan ini bukan kejahatan sepele. Dosa ini bukan hal yang kecil. Maka Tuhan sangat murka. Ayat yang ke-8. Ternyata dari perenungan ini, Daud seorang raja yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, Tuhan sudah memberikan hal yang dimiliki oleh Saul. Tuhan sudah memberikan satu negara penuh menjadi milik atau di bawah penguasaan Daud. Dan Tuhan berkata kalau masih kurang, tentu Tuhan tahu apa yang terbaik buat Daud. Tetapi ternyata dengan seluruh apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Daud, dia seorang raja yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata atau mudah menghakimi Daud, dasar raja gak tahu diri. Udah dikasih ini dan itu, mau ini dan itu lagi. Tapi mari mencoba melihat kepada diri kita, saudara. Bukankah seringkali kita adalah orang Kristen yang tidak tahu bersyukur? Kita seringkali menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh melalui 4 bulan di tahun 2023 ini bukan satu hal yang mudah, bukan? Kita kalau masih sehat, itu anugerah Tuhan. Kita masih bisa beribadah dengan leluasa, itu anugerah Tuhan. Tetapi pernahkah kita belajar bersyukur Tuhan, sekalipun aku mengalami begitu banyak pergumulan, sekalipun hidupku penuh dengan segala kekurangan, tapi begitu besar anugerah Tuhan bagiku. Atau yang keluar dari mulut kita selalu hanya sungut-sungut. Apakah Anda dan saya adalah orang Kristen yang bersyukur, berterima kasih, atau kita justru tidak berkenan kepada Tuhan? Dan dosa yang dilakukan oleh Daud juga adalah dia menghina Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang kau perbuat itu menghina Tuhan. Saudara, kata menghina itu berarti merendahkan, menganggap sepele, menganggap tidak perlu untuk dihormati. Saudara, banyak orang yang hidup dalam dosa, baik yang secara terbuka maupun tersembunyi, percaya bahwa dosa itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Kita seringkali berkata, oh itu sudah lumrah dilakukan orang. Bohong-bohong dikit gak apa-apa lah, itu lumrah kok. Berselingkuh di Jakarta ini sudah lumrah. Apalagi korupsi itu biasa. Hampir semua orang melakukannya. Saudara, karena itu dosa menjadi sesuatu yang biasa. Kita tidak melihat bahwa dosa adalah satu tindakan menghina Tuhan. Menghina berarti menganggap rendah Tuhan. Menghina berarti menganggap Tuhan tidak penting. Menghina berarti bahwa kita nggak perlu menghormati Tuhan. Maka Nathan berkata, engkau sedang merendahkan Tuhan dengan perbuatan dosamu. Dosa yang keempat yang dilakukan, hal yang ditanggung oleh Daud kemudian adalah di dalam ayat
yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Akibat dosa yang diperbuat oleh Daud itu dari ayat yang ke-8 dia mengambil yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-8 dia tidak belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-9 dia menghinakan Tuhan. Maka saudara, Tuhan sangat murka. Konsekuensinya dia harus tanggung. Karena Tuhan tidak pernah akan kompromi dengan dosa. Ayat yang ke-10. Ya. Dikatakan, pedang tidak akan pernah menyingkir dari keturunan Daud. Saudara, ketika Nathan menyampaikan ilustrasi ada dua orang di satu kota, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya itu mengambil milik si miskin, maka Daud bereaksi begitu keras, orang itu harus mati. Saudara, itu yang sering kita lakukan. Ketika kita berbicara mengenai dosa orang lain, kita begitu ambisi. Kita begitu semangat. Kita berani, orang itu berdosa, harus dihukum. Tetapi sekarang Nathan berkata, engkaulah orang itu. Di atas Daud berkata, orang itu harus membayar 4 kali lipat. Dan memang dengan ukuran itulah kemudian Tuhan menghukum Daud. Ada 4 orang anak Daud yang harus mati. 1 mati di saat dia dilahirkan, yaitu hasil dari perzinahan itu sendiri. Anak Batsheba dan Daud. Tetapi kemudian Alkitab juga mencatat ada beberapa anak Daud yang mati karena pedang. Amnon, Absalom, dan Adonia. 3 orang lagi anak Daud mati oleh pedang. Dan itu dilakukan oleh sesama saudara yang adalah anak Daud. Dan konsekuensi yang kedua dikatakan, malapetaka akan ditimpakan kepada Daud dari keluarganya sendiri. Dicatat dalam ayat yang ke-11. Bagaimana kemudian istri Daud dan gundik-gundiknya diperlakukan dengan tidak senonoh oleh anaknya sendiri. Saudara, ini kejahatan yang sangat memalukan. Bagaimana seorang anak menuduri yang adalah istri ayahnya. Tetapi yang ketiga, yaitu membunuh, hasil ya saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan Batsheba dari perzinahannya dengan Daud harus mati. Mungkin kita berkata, oh Tuhan gak fair dong, anak itu kan gak berdosa. Saudara, dalam keberdosaan kita mencoba untuk menempatkan kesalahan itu pada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat betapa besar dosa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga Tuhan harus menghukum dia. Saudara, akankah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Kita bersyukur bahwa ada hal yang kedua, saudara. Pengakuan dosa adalah awal dari sebuah pemulihan. Ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menegur seseorang bukan hal yang mudah, bukan? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami sulitnya menegur orang lain. Kalau kita berani menegur seseorang, ada kemungkinan kita akan dibenci, kita dicaci maki, kita bahkan dalam konteks perjanjian lama bisa dibunuh. Itu konsekuensi. Tetapi apakah dengan demikian karena ada konsekuensi logis dari menegur seseorang itu, lalu kita akan berdiam diri? Yang sering kali kita lakukan, kita justru berdiam diri. Ya daripada ribut, ya daripada dia marah sama gua, ya daripada gua dipecat jadi karyawan, akhirnya kita akan menjadi kompromi. Membiarkan orang lain berbuat dosa. Bahkan sekalipun itu mungkin pasangan kita atau hamba Tuhan yang menggembalakan kita. Kita tidak mau ribut. Saya pernah, saudara,
Saya tidak merasa bersalah. Lalu ketika menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kami kemudian didiamin, dicuekin. Lalu kami mencoba memulihkan relasi. Kami datang ke kantor orang tersebut dan say sorry. Saudara, biasanya kalau orang minta maaf itu kan ya diemong begitu ya. Oke, gak apa-apa, yuk kita sama-sama perbaiki diri. Enak ya? Ini enggak, saudara. Kita dimaki-maki. Lu manusia gak tahu diri. Maaf, goblok lu. Ya Tuhan, saya pikir. 2 kali kami datang, dan 2 kalinya, yang kedua benar-benar saya rekam. Karena saya pengen tahu reaksi beliau yang kedua. Tapi udah lama banget, saya udah delete dan gak tahu kemana tuh larinya. Saudara, menegur orang enggak mudah. Tetapi kita tidak harus berdiam diri. Amsal yang ke-27 ayat yang ke-5 berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada kemungkinan kita akan dibenci, ada kemungkinan kita akan dicaci maki, bahkan ada kemungkinan kita akan disingkirkan, saudara. Tidak dalam bentuk dibunuh, tetapi kita disingkirkan dari berbagai posisi. Tetapi Nathan berani mengambil konsekuensi itu. Sekalipun Nabi Nathan adalah sahabat Daud, tetapi bukan berarti tanpa konsekuensi. Namun dengan segala konsekuensi itu dalam ayat yang ke-7, Nathan berkata, engkaulah orang itu. Engkaulah orang yang mengambil milik si miskin itu. Engkaulah yang mengambil Batsheba, istri Uria itu. Dan engkau menghina Tuhan. Nathan mengkonfrontir dosa Daud. Dia bisa dibunuh saat itu juga. Tetapi kita bersyukur. Sekalipun Daud sudah berdosa, tetapi dia tidak punya hati yang bebal. Maka di dalam ayat yang ke-13, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, ini awal dari sebuah pemulihan. Kalau seorang tidak menyadari dosanya, kalau seseorang tidak mau mengakui dosanya, percayalah hidupnya tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tetapi ketika seseorang mau mengakui dosanya, menyadari dosanya, dan mau mengakui dosanya, maka ada peluang untuk orang ini kembali boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara, saya adalah seorang pembicara di camp Prima atau pria maksimal, atau yang di kalangan karismatik dikatakan pria sejati. Kami dari kalangan Injili membentuk satu kelompok yang menyebut diri Prima atau pria maksimal. Dalam 1 tahun kami menyelenggarakan 2 kali camp, Maret dan Oktober, untuk para kaum pria. Dan salah satu nilai yang kami sampaikan di dalam camp Prima adalah tanggung jawab berhenti di sini. Ya. Tanggung jawab bukan berhenti di sana. Pria harus berani berkata, aku salah. Pria harus berani berkata, aku sudah bersalah dan aku siap menanggung konsekuensinya. Jadi seorang pria tidak boleh berkata, dia yang salah. Ini nilai prima. Dan Daud sudah pernah melakukannya. Dia berdosa dan ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia berani berkata, aku berdosa. Dia tidak berkata, Batsheba yang menggoda saya, kenapa mandi dengan badan terbuka? Masa mandi pakai baju? Kan gak benar. Daud berani mengambil tanggung jawab itu. Dia berkata, aku salah. Aku berdosa. Dan dosa itu
bukan kepada Batsheba, dosa itu bukan kepada Uria, dosa itu adalah kepada Tuhan. Saudara, Daud berkata, aku sudah berdosa. Ia tidak mengecilkan dosanya, ia tidak mencari alasan, ia tidak menutupi dosanya, ia tidak meletakkan dosa itu di pundak orang lain, tetapi ia berkata, dosa itu ada di pundakku. Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ia tidak menggunakan kosakata yang rumit dan bertele-tele. Dia dengan simple berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Saudara, kemudian kesadaran Daud akan dosanya, kerinduan akan penyucian dari dosa itu, pengenalan akan penghakiman Allah yang adil, dan pemahaman akan apa yang Allah kehendaki. Semuanya kemudian dituangkan oleh Daud di dalam Mazmur yang ke-51. Disitulah diungkapkan Daud betapa dia menyadari dosanya. Ketika dia berkata, di dalam dosa aku dikandung ibuku, dia tidak sedang melemparkan tanggung jawab kepada papa mamanya. Tetapi dia ingin berkata, ya Tuhan, aku memang berdosa. Ada dosa warisan, tetapi aku menambahi dosa itu dengan perbuatanku sendiri. Ya, tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Saudara, pengakuan dosa adalah awal pemulihan. Karena itu ketika ada orang lain yang memberikan teguran kepada kita, jangan mengeraskan hati. Mungkin teguran itu tidak sampaikan langsung kepada saudara. Bisa jadi teguran itu disampaikan Tuhan lewat khotbah. Tetapi ketika firman Tuhan menegur kita akan dosa, bukankah seringkali kita berkata, wah, pendetanya nembakin gua nih. Sekali waktu saudara, saya khotbah di satu gereja. Saya bukan hamba Tuhan yang suka ngelus-ngelus punggung orang, ngomong-ngomong orang, muji-muji orang. Bukan itu tipikal saya. Saya dikasih tema, ya saya khotbahkan sesuai tema. Dan selesai khotbah, hamba Tuhan tersebut mengajak saya makan bakmi. Ketika lagi asik makan bakmi, handphonenya gembala itu berdering lalu diangkat. Ternyata ada seseorang di seberang sana yang memarahi pendetanya dan berkata, Anda memberitahu kesalahan saya kepada pendeta Midian. Kenapa khotbahnya nyinggung-nyinggung saya di mimbar? Hah? Saya nggak tahu masalah apa-apa. Saya hanya dikasih tema dan saya persiapan khotbah sesuai dengan tema. Saudara, seringkali kita jadi orang Kristen seperti itu. Ketika firman Tuhan menegur lewat mimbar, kita berkata pasti ini tema titipan. Ya kan? Sekali waktu saya di Satgas khotbah tentang perpuluhan. Saya persiapan, walaupun belakangan ini saudara lihat di TikTok, banyak pendeta yang mengatakan tidak perlu kasih perpuluhan. Kalau Anda mulai masuk ke dalam bagian itu bertobat. Ya, bertobat. Ketika saya dikasih tema perpuluhan, saya khotbah perpuluhan, saya berkata, Anda pencuri. Karena dari 60 jemaat cuma satu yang kasih perpuluhan. Saya berkata, Anda maling. Sejak saat itu sampai hari ini, saya tidak pernah khotbah lagi di gereja itu. Karena di awal saya sudah berkata, lewat khotbah saya ini, mungkin selanjutnya Anda tidak akan mengundang saya lagi. Dan betul saudara. Sebelumnya kalau Januari saya pagi, Februari saya sore, Maret saya pagi, April saya sore. Selama sekian tahun, tiap bulan saya khotbah di gereja itu. Tetapi itu adalah khotbah saya yang terakhir. Saudara, mari tidak mengeraskan hati ketika Tuhan menyampaikan teguran kepada kita. Mungkin bisa jadi Lause Yunus tidak berani menegur kita. Mungkin bisa jadi ketua majelis juga tidak berani menegur saudara. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan dan itu menegur hati kita,
Mari tidak mencari alasan, tetapi buka hati. Sadari akan kesalahan itu dan akui akan dosa itu. Enggak perlu mengaku di depan jemaat, oh ya saya sudah berselingkuh, oh ya saya sudah berzina. Enggak perlu. Akui itu di depan Tuhan dan bertobatlah. Maka saudara, pengakuan dosa Daud menjadi awal kemudian dia dipulihkan. Ayat yang ke-24 sampai 25 memberitahukan kepada kita bahwa ternyata Tuhan kembali memberkati kehidupan Daud lewat Batsheba. Tuhan mengaruniakan seorang anak yang sangat dikasihi Tuhan, yang kemudian menjadi raja menggantikan Raja Daud. Saudara, sekali lagi, beranikah kita untuk menyatakan kebenaran sekalipun ada konsekuensi yang harus kita bayar? Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Saya persilahkan untuk Lause Erin. Di mana ada beliau? Oke, silakan Lause, boleh maju ke depan saja. Mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan kami boleh ditegurkan kembali ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau selama ini kami seringkali berdiam diri Tuhan, ketika kami melihat ada hal-hal yang tidak benar terjadi di sekitar kami, dan kami hanya berdiam diri dan tidak berani menyatakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan tolonglah setiap kami ketika firman Tuhan menegur kami, baik lewat kebenaran firman-Mu, lewat khotbah yang kami dengarkan, ataupun mungkin teguran-teguran lewat orang sekitar kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk belajar seperti Daud, untuk kami boleh mengakui akan dosa kami, dan kami belajar untuk berhenti melakukan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah boleh dengarkan pada pagi hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga boleh melakukannya. Dan Engkau kiranya juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Midian Manulang, yang Tuhan sudah boleh pakai pada hari ini untuk menyampaikan firman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.